Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami untuk menjelaskan kegiatan di gudang. Yang terhormat Pak Kapolsek dan yang terhormat Pak Kabus Babinsa, yang terhormat Bapak Lurah dan rekan-rekan dari Dusun Kunci, Desa Kunci. Terus terang kita tadi dipanggil, mulai kemarin dipanggil sama Pak Lurah itu untuk malah saya rasa udah melangkah lebih, karena Pak Lurah mintanya ada CSR dan pemasukan desa gitu. Jadi saya kaget waktu saya dapat info kok ada yang sepertinya nggak percaya dengan keterangan kami kemarin. Terus terang Pak Kapolsek untuk dan rekan-rekan untuk barangkali tadi sudah melihat di gudang karena sudah tentunya sudah tersebar. Jadi memang dari awal itu kan saya memang gudang, belum menginjak ke industri. Ke industri itu butuh izin, ya butuh duit juga. Nah, selama saya kami belum menginjak ke sana, itu masih pemadatan gudang dan mungkin ada lubang itu yang untuk pengocoran untuk stabilnya mesin, Pak. Jadi mesin yang akan kami datangkan. Jadi saya di sini itu terus terang mencari rezeki. Kalau pihak kalau pihak dari Karang Taruna maupun remaja desa di Desa Kunci tidak berkenan dengan adanya kegiatan kami hengkang aja nggak apa-apa, kan rezeki bukan di sini saja. Masuk Pak, itu masuk. Ya. Boleh tanya? Boleh. Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk mintaannya warga. Masuk Pak. Masuk enggak? Saya wakil dari ada tiga. Lokasi warga saya. Soalnya lokasi tersebut berada di wilayah saya. Jadi Jadi gini Pak Heri, ini kan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh warga. Kalau Pak Heri tadi menyampaikan hanya pembangunan. Nah ini kan warga itu tahunya di situ ada aktivitas setiap malam dan itu ada dampaknya yang belerang. Nah itu perlu dijelaskan, maksudnya gitu loh Pak. Jadi jelaskan itu kegiatannya apa, gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kalau memang itu ada aktivitas, tadi berarti kalau Pak Heri selama ini, makanya dari Reskrim itu memanggil itu sebenarnya aktivitas di sana itu legal atau ilegal, nah makanya juga kita belum tahu gitu loh, maksudnya gitu. Nah kalau Pak Heri tadi ngomongnya langsung kita cari makan di mana saja, ya memang kita cari makan di mana saja bisa. Cuma terkait dengan kegiatan itu memang sudah ada kegiatan atau hanya memang baru pembangunan untuk proyeknya mau menuju ke kegiatan gitu loh, maksudnya itu. Nah, ini dari warga sekitar itu minta untuk dijelaskan gitu loh, maksudnya. Nggih, tahu terus. Nah, maksudnya itu biar jelas gitu loh Pak Heri, maksudnya itu. Karena apa? Karena dampaknya kalau keributannya juga nanti saya yang repot juga gitu loh. Jadi tolong Pak Heri, monggo dijawab. Kalau sekarang ini ya kita belum ada kegiatan untuk produksi, Pak. Di situ itu sekarang ini masih pengepakan, packing, Pak. Jadi dari curah ke packing. itu apa? Itu apa Pak? Yang Anda packing itu apa? Raw material. Hah? Raw material. Saya jelaskan apa itu? Eh? Apa maksudnya?
Pak, di awal dengan kan izin ke pemerintahan kan katanya mendirikan bangunan, terus lalu pager kan langsung bangunan, tapi ternyata kan ada kegiatan-kegiatan yang jenengan sendiri mungkin kan belum izin pemerintah atau lingkungan setempat. Ya, terus isu yang marah kok limbah, padahal kita tahu logikanya limbah itu kan tetap wabah, tetap dampaknya kan tetap ke lingkungan. Yang bilang limbah siapa? Lingkungan sekitarnya tahu mereka. Yang bilang limbah siapa? Semua. Dan ya makanya itu dijelaskan. Ya, itu raw material. Tahu raw material? Jadi material untuk pencampuran apa ya? Pencampuran untuk hunian atau tempat. Oke Pak ya. Pak. Enggak Pak, belum Pak. Nah, ya, itu kan cuma pengepakan. Kalau itu memang Aktivitas namanya. Loh. kalau sahur kalau itu saya di awal transparan, kalau ada hilangnya material itu sampai tanggung jawab. Karena tanggung jawabmu sampai produksi di sini nggak tanggung jawab kok. Loh, saya tidak produksi Pak. Melakukan kegiatan tanggung jawab, ngomong sama diri. Loh, kita kita kan punya gubah. Semapur Pak, ngomongan. Terus jenengan sendiri izin lingkungan terkait pemerintahan mungkin kepolisian. Sebentar nih Mas, saya paham apa yang dimaksud dengan warga itu saya paham. Jadi begini Pak Eri, itu maunya warga itu gini loh. Di situ kan sudah dibangun gudang ya, apa? Pagar. Nah, di situ tiap malam itu ada aktivitas. Aktivitasnya itu apa? Nah, itu masyarakat ingin tahu aktivitasnya itu apa, karena masyarakat itu merasa kalau itu ada bau yang kayak berang dan merasa terganggu. Nah, masyarakat ini khawatir dampak dari kegiatan itu nanti ke lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi kalau Pak Heri tadi mengatakan itu belum ada kegiatan. Nah, ini yang nggak pas juga karena ternyata di situ juga tadi di fotonya banyak sak-sak warna apa biru itu ya. Nah, itu apa gitu loh. Maksudnya kalau memang itu kegiatannya untuk misalnya pabrik apa, nah itu sarana prasarana pembangunannya atau apa. Ternyata di situ tadi Pak Heri mengatakan pengepakan itu, nah itu kan berarti sudah merupakan kegiatan aktivitas yang mana untuk kegiatan itu kegiatan apa? Yang apa misalnya ini informasi yang saya tahu yang berkembang dari mulut ke mulut itu karena katanya limbah yang bisa dimanfaatkan untuk pengisian batu baterai ya, gitu loh lah. Ini tolong dijelaskan maksud saya gitu. Jadi jangan kok terus nggak ada kegiatan, tapi faktanya ada kegiatan, warga tahu gitu loh Pak. Tiap malam gitu. Katanya gitu lah. Ini tolong dijelaskan karena warga itu nuntutnya kan kalau memang ini nggak jelas kegiatannya dan itu ilegal, belum ada perizinannya, karena memang dari Polres sudah melangkah Pak, yang di mandornya, cuma mandornya nggak pernah datang dipanggil. Itu bikin tahu di sana itu kegiatan di situ apa sih kan gitu loh, maksudnya gitu. Jadi bukan kok saya ini membela, ini bukan kok saya menghakimi Pak Heri, bukan. Jadi saya ini menengahi apa yang dikeluhkan warga itu seperti itu. Jadi seperti itu Pak Heri. Nah kalau memang ini tidak jelas ya maunya warga itu sementara ditutup, sementara maksudnya.
selama belum ada kejelasan gitu toh nggih. Nggih. Ya. Nah, kalau tadi tuntutannya ada CSR ada apa-apa itu kan kalau itu sudah jadi, sudah jelas kan gitu toh Pak. Nah ini jelas orangnya kita belum tahu loh Pak. Nanti Pak Heri mengatakan bahwa itu belum ada kegiatan. Berarti kan ya belum toh Pak. Kan ngoten loh. Tapi lah itulah makanya itu yang bisa menjawab kan. Nah itu loh. Jadi di sini saya hanya sebagai penengah saja apa yang dimau warga dan ini yang bisa menjawab ya dari Pak Heri kita juga nggak tahu. Itu loh Pak Heri maksudnya. Oke, monggo toh Pak dijelaskan sing penak gitu loh. Maksud disagase toh Pak? Maksud saya belum ada kegiatan itu maksud saya publik ya. Jadi jangan salah sangka dulu. Kalau itu cuma saya kira untuk pengepakan di tempat kami sendiri dan di lingkungan saya rasa nggak ada pohon yang mati atau ada kerusakan lingkungan. Saya kira itu belum ada masalah. Kalau cuma praduga ya boleh, duga-duga yang securiga mungkin boleh, tapi kalau eksekusi jangan. Itu harapan kami. Tapi kalau dari pihak sini begini Pak, ya mohon maaf, material akan saya ambil. Saya mohon Pak Lurah, saya ambil. Ya, nanti saya minta waktunya untuk koordinasi dengan Pak Lurah. Material akan saya ambil, saya bersihkan semula ya. Lokasinya, saya bersihkan seperti semula. Jadi nggak ada kendala yang seperti diharapkan mereka. Oh, gitu. Jadi gini, karena Terus sebentar Pak, silakan saya teruskan ya. Untuk kasusnya Pak Suwan, Kanit Juwari. Pak Juwari itu kan kerja ikut saya Pak. Ya. Ikut saya. Jadi saya bertanggung jawab hari Rebu kemarin saya sudah menindaklanjuti ke Polres Pak. Sudah ya? Sudah. Jadi kita terangkan kalau material itu ketahuan orang-orang ya bahaya Pak. Maksudnya bahaya pencurian Pak. Karena itu ada nilai ekonomisnya. Nah, itu masalahnya itu. Makanya saya nggak mau. Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan kan juga nggak enak orang-orang sendiri tidak diizinkan naik aja sudah pada naik Pak. Terima kasih. Oke, ya itu gini. Karena masyarakat itu tahunya kan di situ ada aktivitas ya, terkait itu bahaya, tidak bahaya, misalnya tidak ada pohon mati, tidak apa, tapi itu di situ ada bau. Nah, bau yang katanya kayak belerang itu, apakah itu nanti membahayakan atau tidak? Itu yang bisa menjelaskan kan mungkin dari dinas lingkungan hidup atau apa. Selama ini kan masyarakat tahunya itu dianggap kegiatannya Pak Heri itu, kalau saya mohon maaf itu kegiatannya masih belum jelas. Memang Pak Heri tadi jawabnya memang di situ belum ada kegiatan. Karena ya, tapi ternyata itu loh Pak, ada pengepakan, ada apa. Ya, itu masyarakat itu tahunya kan itu. Nah, kegiatan itu kan berarti ada kegiatan. Di situ ada kegiatan. Nah, oh sebentar. Makanya di situ jadi saudara-saudara sekalian dengan sudah tahu sendiri jawabannya itu kegiatan sementara pengepakan. Ya, pengepakan apa saya juga enggak, terkait industri itu juga saya juga tahu, dan dampak dari pengepakan itu apa tadi katanya dampaknya karena tadi sebenarnya saya sudah ngobrol sama Pak Naim, katanya Pak Jumari, tapi jenengan sudah yang rawuh sudah menjelaskan jenengan. Oh sudah. Rabu. Berarti Pak Naim bujuri aku mau. Makanya aku mau datang ke sini itu sebenarnya ya, karena saya nggak tahu persis masalahnya. Kalau katanya reskrim sudah bergerak, berarti kepolisian sudah menindaklanjuti bahwa oh di sana ada
misalnya perusahaan yang apa kan belum jelas gitu. Maksudnya gitu. Nah monggo ini karena Pak Heri tadi seperti itu jawabannya, kalau mungkin masyarakat tidak menghendaki sementara aktivitasnya dihentikan, Pak Heri menyanggupi. Itu silahkan. Nah, dari masyarakat kira-kira bagaimana ini yang dimau? Masalahnya belum hujan Pak itu. Kalau hujan pasti luber air. Nah itu tadi kan ada kegiatan sementara. Kegiatan sementara itu sementaranya sampai kapan kita juga nggak tahu. Makanya itu masyarakat lingkungan sekitar, lingkungan sekitar itu ya pengen kejelasan tadi. Jadi kita ya juga maklum karena seperti ini, karena itu memang ada dulunya kan. Cuma saya karena bukan orang sini jadi nggak persis langsung. Kalau ingin melihat sendiri, Bapak ingin sendiri, kita cek lokasi. Udah tadi foto-foto saya sudah melihat. Monggo Pak Heri ditegasi mawon ini maunya gimana kalau memang itu aktivitasnya Pak Heri mau dihentikan sementara karena ini monggo. Itu akan maksudnya gini tuh dimanfaatkan karena lahan sementara belum. Nah itu rencananya mau digunakan apa kan kita juga nggak tahu. Oke monggo Pak Heri. Ya. Material itu untuk pengecoran kuningan. Jadi apa ya? Mungkin bisa ditanyakan ke pekerjanya, Pak. Pekerjanya itu apakah terkontaminasi atau dan lain sebagainya? Kan Pak siapa? Selama ini memang kita masih memanggil yang kenal untuk mengerjakan itu. Jadi di situ itu cuma penempakan aja. Karena material itu takutnya kalau terbawa air bukan kita yang susah. Maksudnya susah itu saya yang mana ya? Sampai susah rugi. Iya. Apalagi rugi kesehatan. Enggak, sampai itu secara langsung Sentralan Justice bahwa itu limbah. Iya kan? Itu limbahnya sama sana ayo. Ayo kan tunjuk ke sana. Sebentar Pak. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek dan sama Komandan Bapak Bisa, 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 juga rekan-rekan Kanak Taruna juga masyarakat Desa Muji, khususnya di Surabaya. Begini Pak, maaf nih saya juga warga Muji asli. Terus yang kedua kalinya saya sendiri juga baru-baru ini mendengar ada permasalahan di gudang, terutama di tempat bapak itu. Menurut informasi dari teman-teman itu, di situ ada permasalahan, katanya ada limbah atau apa sih, saya nggak tahu ya. Yang jelas yang tahu pasti adalah bapak sendiri. Itu limbah apa sampah apa itu yang pertama. Yang kedua, kalau limbah sudah ada di belakang ada kimia, itu berisiko. Ini menurut saya ini saya awam Pak. Menurut dulu dia belajar kalau sudah ke kimia itu berisiko. Berisikonya apa? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah pihak terkait. Perizinan dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, AMDAL dan sebagainya itu sangat luas. Karena apa? Dampaknya kita nggak tahu. Orang-orang awam itu nggak tahu sama sekali. Gitu loh. Kalau hanya dengan bapak menjelaskan bicara ini nggak paham. Tidak tahu tapi tidak ingin digodoi. Gini loh. Itu dampaknya yang ke depan, jangka pendek, jangka menang, jangka panjangnya itu bagaimana? Bapak bisa nggak mempertanggungjawabkan hal seperti itu? Di belakang nanti ada dampaknya. Mungkin kalau seandainya, apalagi maaf nih, katanya dari Bapak Lurah belum ada perizinan itu apa aktivitasnya apa
penimbunan limbah apa, belum ada. Hanya sekedar izin mendirikan bangunan, kan begitu. Permasalahannya di situ, gitu. Yang kedua, yang ketiga, harus Bapak kalau ada aktivitas apapun dan itu sangat kelihatannya sangat tertutup. Jadi dari teman-teman katanya aktivitasnya malam hari, itu enggak? Aktivitasnya malam hari, tidak siang hari, itu ada wajar. Lingkungan itu ada kecurigaan, wajar. Karena lingkungan itu berhak Pak. Ini orang asli, orang ini asli dari kunci gudang. Penduduk asli, bukan pendatang gitu. Bukan masalah izin ABC harus. Kan harus diperjelas kalau memang itu sama-sama diuntungkan. Dapat tidak dirugikan masyarakat, lingkungan juga tidak dirugikan dalam hal apapun. Gitu loh, dampaknya bukan hanya mengambil keuntungan sebelah. Gampang. Gitu. Nanti pertanggungjawabannya gimana? Hanya Bapak itu tidak apa-apa kok, ini itu. Tidak paham Pak ini. Yang jelas ada nanti tidak lanjuti dinas kesehatan, dinas lingkungan itu, AMDAL dari lab-lab itu harus diperjelas. Izin apa benar enggak? Berbahaya enggak dengan lingkungan? Itu. Jangan kita membayangkan keuntungannya besar gampang, jangan dibodohi. Tidak mau kita. Anak cucu kita nanti di sini. Seolah-olah nggak sama ini berlanjut, itu tidak ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin. Berjalan terus akhirnya limbah numpuk. Suatu saat ada banjir, kita tidak tahu akibat dampak banjir ke sana kemari, ke sawah, ke lingkungan bagaimana, gitu loh. Katanya Bapak tadi bilang tidak limbah gitu, terus itu apa? Dari Bapak awal tadi ngomong tidak limbah gitu, terus itu ya yang diolah itu apa gitu? Itu maksudnya. Itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah saya terangkan tadi, itu material untuk pencampuran pengecoran kuningan. Ya sudah saya jawab dari tadi masalah material di situ. Melihat kondisi rekan-rekan pembangunan ini aja. Kalau itu sampai seluruhnya berkehendak itu cabut Pak, itu akan saya ambil lagi ya, tapi izinkan kami untuk pengepakan karena kita nanti kita ambil Pak. Terus untuk keselanjutannya kita berhenti sementara sampai perizinan turun. Ya, poinnya begitu. Gimana? Sudah plong? Apa masih ada ganjalan? Ayo yang punya usul. Masalahnya dampaknya itu bagi itu warga. Iya Pak, untuk dampak apa jenengan selaku yang bertanggung jawab itu juga bertanggung jawab atas dampak yang timbul nantinya. Semua pabrik berdampak Pak. Ya, mohon maaf ya. Meskipun pabrik baja, pabrik besi, itu kan ada unsur kimia juga. Terus depan saya itu peternakan itu bau itu juga ada unsur kimianya juga. Iya, maksudku jenengan itu bertanggung jawab enggak apa nantinya kalau bertambah, kalau akan terjadi penyakit. Kalau pabrik ya pasti bertanggung jawab Pak, nggak mungkin nggak bertanggung jawab. Tapi kalau memang dari pemuda-pemuda sini nggak mau ada kegiatan itu, ya saya izin tadi ya, itu akan saya ambil, tapi saya minta waktu untuk pengepakan. Berapa hari? Kita ambil, Berapa hari minta waktunya Pak? tergantung Dari nggak mungkin ngepak sakit itu banyak.
terkait kesehatan Pak. Toh misalnya nanti ada warga yang kena wabah penyakit, Bapak mau bertanggung jawab? Enggak. Kalau masalah uang Pak, kalau masalah uang kita bisa cari Pak. Enggak sebentar. Karena sepertinya sampai sudah ini limbah yang beracun Pak. Ini kelihatannya Tapi begitu. jenengan tadi yang bilangnya dampak kesehatan. Berarti logikanya kan ya Yang bilang kesehatan kan sampai ya. Saya cuma bilang tanggung jawab. Saya pabrik masih tanggung jawab. Kalau ada kematian Pak, bisa lah kalau ada warga yang mati karena wabah. Wabah yang bagaimana? Covid saya sudah tanggung jawab ya nggak bisa dibahas. Gini aja Pak, gini aja daripada berbelit-belit ya loh. Lah ya saya Sebenarnya dihentikan aja, wis titik. Lah ya, Gitu loh. Tadi saya minta waktu untuk penempatan Mas. Terus kalau yang selama ini berjalan karena teman-teman udah berapa bulan ini? Selagi lingkungan nggak bersihkan, mohon diperhatikan. Oh iya, iya. Terus yang kedua, ini kira-kira setelah ada dampak seperti ini kompensasinya gimana? Ke desa? Bertanggung jawabnya gimana? Dampaknya apa Mas? Jadi emang nggak izin, suasana ramai gini. Suasana keruh kan bisa kita. Yang bikin keruh ya siapa ya? Suasana keruh kan bisa kita Pak. Itu loh. Iya. Karena yang kemarin adalah ada info dari orang pagi ya. Jadi dembuskan terus seolah-olah itu berbahaya. Itu untuk material, itu mahal Mas. Jadi Betul Pak. Gini, maaf Pak ya, jangan bilang mahal ya. Itu juga untuk siapa? Loh, Material itu untuk siapa? untuk siapa saja? Kepentingan siapa? Gitu loh maksudnya. Oh. Material yang mahal, jangan bilang material yang juga mahal, itu kepentingan siapa? Material berharga itu. Diri sendiri atau lingkungan atau masyarakat? Makanya tadi saya kan sudah Gitu loh. ngomong kalau memang orang sini nggak berkenan, itu Gitu. tak ambil. Kita tidak butuh Pak untuk hasil Pak. Yang penting dampaknya itu harus dijaga dulu. Bukan kita masalah wah untuk fee untuk kompensasi dari hasil limbah itu, bukan masalah itu. Intinya bukan masalah itu, masyarakat sendiri nggak ingin seperti itu. Dampaknya gitu loh. Bisa nggak bertanggung jawab kelanjutannya? Kita punya anak cucu nggak di sini. Jadi kan orang tua. Loh, saya bertanya. Bukan justice. Jangan bisa nggak mempertanggungjawabkan gitu loh. Jadi aja masuk aja bawa material aja nggak ada perizinan kok. Itu katanya material itu sangat mahal, sangat berisiko. Nggak berisiko, katanya bila itu berbau. Gini loh, sudah gini loh Pak. Sekarang perizinan tolong dikeluarkan, dibuktikan dari dinas terkait. Kita nggak tahu ya, masyarakat ini nggak tahu, nggak paham sama sekali masalah material itu berbahaya atau tidak. Tolong tunjukkan perizinannya yang resmi dari dinas lingkungan itu, dari lab, dari dinas kesehatan. Terima kasih. Untuk baik. Oke, nuwun sewu atas usulan dari Bapak Yono, memang itu sangat berat. Tapi sekarang kalau mau bertele-tele ngomong toh gak ada artinya. Gitu. Sing penting jenengan bila mana itu belum ada izin, bahkan belum ada surat resmi apapun, dihentikan atau dibuang apa namanya, boleh dikatakan limbah atau tidak itu supaya segera diambil gitu aja kita. Saya Pak, ini perwakilan kok bertele-tele Pak Naga aku negasi piye intine iki tiwas ngene ae. Kehendake Karang Taruna warga sing penting dereng aktivitas dengan barang teng mriku niku segera diambil. Tepatnya. Nah, secepatnya Pak. Nuwun sewu ngapunten Pak. Ini saya hanya sedikit menanggapi. Itu tadi kan memang kegiatan itu belum ada izinnya toh Pak. Karena itu kelihatannya kan kalau saya ngadi kesimpulan itu sementara dibuat untuk itu pengepakan itu. Lah kegiatan pengepakannya ini kan, nah ini loh yang dimaksud warga itu menengahi Pak, bukan saya membela warga, bukan, ini saya di tengah-tengah posisinya. Nah, kalau memang kehendaknya dari warga ini selama jenengan aktivitas belum ada resmi, karena ada dampak, yang jelas ada dampak.
Dampaknya bau tadi, Pak. Dampaknya itu yang menyatakan bahaya itu tidak bahaya itu iya nanti dinas lingkungan hidup. Karena apa? Karena misalnya semua perusahaan ada dampaknya, tapi kan itu dampak itu diantisipasi dengan rekomendasi lingkungan hidup. Dampaknya ini nih yang perlu dibuatkan ini kan ngoten toh. Nah, maksudnya itu Pak. Jadi gitu. Nanti saya yakin Pak Heri ini sebenarnya lebih paham. Kalau saya mungkin kurang paham, tapi yang saya tahu seperti itu. Nah, itu Pak Heri. Nah, kalau mungkin tadi mintanya selama ini belum ada kejelasan, minta di aktivitasnya dihentikan, bahkan Pak Heri mintanya bisa diambil karena memang kalau warga nggak mau. Nah, ini yang perlu ditegaskan kembali, ngambilnya itu sampai berapa hari, berapa bulan. Nah, ini nanti jangan-jangan berapa lama akhirnya muncul lagi masalah, kan ngoten loh maksud saya. Ngoten Pak Heri. Jadi butuh waktu berapa? Ngoten. Nah, itu monggo Pak Heri dijawab. Nanti karena kita ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang itu, tapi kalau ada dampaknya, nanti saya juga ikut, gitu loh. Pak Babinsa juga pusing juga di keluarga, karena keluarnya juga kita juga. Pak Kades pusing lagi. Nah, tolong Pak Heri nanti lebih ditegaskan lagi, kalau memang itu material mau diambil, nah itu berapa hari, berapa nah ini warga minta kejelasan. Karena nanti jangan sampai nanti kalau mungkin tidak terkendali lah, itu yang saya khawatirkan itu. Tapi tolong jangan sampai melakukan hal-hal yang nanti ada pelanggaran hukumnya, nanti resiko di pribadi masing-masing. Jangan ya, saya tolong tetap itu misalnya gak sowe-sowe lah di dalam melakukan hal-hal yang gak baik, nanti kan juga dampaknya akan lebih buruk lagi. Tolong ini Pak Heri dikasih waktu, karena beliaunya tadi kalau memang warga nggak mau menerima, lah itu mau diambil lagi ya silakan. Karena memang itu awalnya kan bangunan dari Pak Kades, tapi untuk apa kan juga belum tahu. Tapi untuk sementara digunakan untuk itu, ngoten toh? Pemahaman saya seperti itu tadi. Ngoten. Jadi Pak Heri, jadi ini masyarakat, kemauan warga sekitar, warga Desa Kunci, tolong untuk ditindaklanjuti. Monggo. Kalau tadi memang Pak Heri maunya sanggup mau untuk dipindahkan kemana silakan, tapi juga dipastikan juga ditegaskan jangan sampai ini nanti molor-molor terus yang dampaknya nanti juga kurang baik. Karena ini ya sebentar lagi ada musim hujan. Kalau di sini ini hujannya biasanya di situ juga sering banjir. Nah itu juga perlu diperhitungkan. Ya sementara itu. Material itu akan saya pindahkan secepatnya, paling lama 1 bulan. Material enggak sedikit Pak. Sampai pusat monobrane. Dan mungkin piye Materialnya masuk bisa segitu banyak Pak. Kok nggak ada komunikasi dengan Pemdes atau yang lain? Nggak ada izin Pak padahal. Pemdes tidak tahu, bahkan lingkungan tidak tahu memasukkan material segitu banyak di sana gitu Pak. Pertanggungjawabannya gimana gitu loh? Cuma nuntutnya orang-orang warga itu. Sampai minta materialnya diambil, saya ambil. Kurang apa lagi? Sampai itu gimana lagi? Material saya ambil. Itu dihentikan ya dihentikan. Tapi ya tolong saya dikasih waktu, kan ya butuh waktu untuk. Kenapa Bapak menaruh material itu tidak ada izin? Karena di rumah saya sendiri. Loh, di rumah harus ada lingkungan, ada Pemdes Pak. Rumahnya siapa itu dia tidak ada rumah. Itu baru tanah dan bangunan saja Pak. Tanahnya jenengan maksudnya Pak. Maksudnya jenengan rumah, tanahnya jenengan motor ini. Apa tanah Bapak sendiri? Aksesnya jenengan itu kan tetap melalui jalan daerah lingkungan situ. Yang penting itu saya ambil Mas. wes saulan. Tangan pilih orang kerja entar Pak.
material bicara tontonan perorangan izin nanti ini apa-apa. nggak akan selesai, saya yakin nggak akan selesai. Ya tadi sudah ada kesimpulan kalau memang Pak Heri itu butuh untuk memindahkan 1 bulan. Jadi nah, tapi kalau Pak Heri ngomongnya itu rumah saya sendiri tadi juga sebenarnya ya kurang pas juga. Karena misalnya saya punya rumah, kemudian saya pelihara sapi akeh, dampaknya kan liwat tengah di ragu. Jangan terus rumah saya sendiri, saya naik sendiri kan juga nggak pas. Saya kira kalau jawaban itu nggak pas juga. Karena ini ada dampak Pak Heri, tolonglah. Ini ada dampak dan warga meminta untuk kalau itu tidak ada kejelasan tadi mintanya untuk ditutup. Ngoten nggih? Waktunya dipercepat, Pak. Nah ini kalau dipercepat juga karena materialnya sudah terlanjur banyak di dalam. Ini sudah masuknya materialnya sudah berapa bulan saya juga nggak tahu karena ya, makanya ini tolonglah dikasih kelonggaran karena juga Pak Heri sudah siap untuk memindahkan. 15 hari Pak, 15 hari. Kalau udah Pak kok. Monggo Pak bincang. Seru Bu. Atau kayu tipis. Nah itu. Karena terkait itu juga saya juga nggak paham ya. Coro dicepetno carane piye aku ora ero. Karena maksudnya warga aku ngerti, wong mlebune iki panu karo kok moro-moro sakmono kae kan. Aku ngerti. Ya saya sendiri ya baru tahu ini, selama ini nggak tahu apa. Kalau tidak menimbulkan bau mungkin juga nggak resah Pak masyarakat. Ya. Nih, saya juga permasalahan ini tahunya baru tadi malam, kemudian tadi pagi. Jadi karena ini sudah Pak Heri sanggup untuk memindahkan, tolong. Nah ini katanya 1 bulan paling lama. 1 bulan itu paling lama loh Pak, paling lama. Nah, berarti maksimal 1 bulan. Jadi beliaunya sudah sanggup untuk memindahkan dan aktivitasnya dihentikan. Dengan dihentikan berarti kan materialnya dijupuki ngoten lho Pak. Tapi beliau minta waktu maksimal ini berarti kan Paling lama. Pengelolaannya tahuan, berarti di bawah itu harus sudah selesai kan. Baik, saya kembalikan ke warga lagi. Kalau untuk saya pribadi ya maksimalnya itu hanya 1 atau 2 minggu Pak. Batang minggu dong. Seminggu, mau Kak? 1 minggu. Orang kan turun-turun sih. Tak orang. Sesuai dengan proses hasilnya. Kurang. Halo, ya. Kan piye? Terus terang untuk sewa alat berat itu kan nggak langsung kita dapat. Kalau ada yang bisa, ya nggak apa-apa. Komunikasi dengan Pak Lurah nanti kalau secepatnya bisa ada alat berat, ya kita bisa secepatnya. Ya mungkin yang pernah ke proyek itu kan gitu Pak kendalanya. Jadi kita mungkin DP dulu untuk alat berat, datangnya bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah itu masalahnya di situ. Terima kasih. Maaf Pak Heri, Bapak mendatangkan material secara tiba-tiba warga tidak tahu. Itu apa Anda secepatnya namanya? Kalau Bapak dimintai waktu 2 minggu, agaknya keberatan. Heri, maaf ya, Bapak waktu mendatangkan material itu warga kan nggak tahu. Jangan kembali lagi Pak. Ini sudah putusannya, material sudah saya ambil lagi ya. Saya berhenti. Makanya kami minta batas waktu maksimal 2 minggu secara tertulis.
Itu aja. Paling lama. Masalah belum nih. Tidak ada masalah izin apa? Izin kalau mau digunakan yang lain, yang berdampak ini tidak masalah.